Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yakni tentang al-nafs jiwa menurut Al-Quran. Pengertian nafs menurut pendapat orang khususnya Indonesia mengatakan bahwa al-nafs namanya gangguan. Kata itu sering dikaitkan dengan kata jiwa. Definisi nafs dan jiwa tampaknya saling melengkapi. Namun jika digali lebih dalam, jiwa dan keinginan memiliki arti yang berbeda. Meskipun jiwa disebut al-nafs dalam bahasa Arab, ada banyak definisi jiwa dalam KBI. Jiwa itu berarti roh seseorang yang ada dalam tubuh dan membuat orang itu hidup atau jiwa. Kedua, jiwa dikenal sebagai cara kerja batin seorang. Ini terbuka terhadap emosi, pikiran, dan gagasan. Maksud di, man- di maksud maksud yang dimaksudkan secara harfiah dan kontraktual, ini jiwa juga didefinisikan sebagai anak, kekasih, dan kekuatan hidup seseorang atau makhluk hidup lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia terdapat pengertian jiwa yang tidak berbeda dengan jiwa dalam perspektif Islam, yaitu al-nafs. Pengertian al-nafs adalah kelezatan, yakni latifah, yaitu ketuhanan Rabbania. Sebelum bergabung tubuh manusia, jiwa ini disebut rujukan dengan definisi jiwa bahasa Indonesia KBI online. Selanjutnya, pengertian nafs dalam teori kepribadian. Pengertian nafs dalam Al-Quran telah dijelaskan secara jelas dan cukup beragama. Terkait beragamanya pandangan mengenai nafs dalam Al-Quran, penulis akan membatasi konteks dan pengertian nafs yang sesuai dengan keilmuan tentang psikologi pendidikan Islam. Sehingga nantinya konsep nafs yang disebutkan dalam kalam Allah mampu menyempurnakan pelaksanaan pendidikan Islam khususnya pada sudut pandang psikologis dengan sumber utamanya yaitu Al-Quran. Adapun beberapa konsep nafs yang penulis ambil adalah nafs dalam keseluruhan individu, nafs adalah jiwa, dan nafs adalah sebuah wadah dari segala gagasan dan kemauan manusia dalam keadaan sadar ataupun tidak. Selanjutnya, nafs merupakan jiwa. Adalah hal ini dapat diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan. Jiwa dalam hal ini adalah sesuatu yang tampak dalam diri seseorang. Beberapa hal yang bersifat batinia itu akan dapat memunculkan sebuah perilaku pada diri manusia. Jiwa di sini dapat dipahami sebagai suatu motivasi dalam diri sehingga dapat memberikan dorongan kepada manusia untuk dapat berperilaku. Dalam hal ini, Eric Fromm menyebutkan bahwa sebagai motivasi kejiwaan atau kebutuhan jiwa sama seperti halnya kebutuhan pada loyalitas, reputasi, dan obsesi. Adapun motivasi juga merupakan dorongan kejiwaan yang umumnya dipelajari di tengah interaksi dalam masyarakat. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri akan memiliki ketahanan lebih lama dibandingkan dengan motivasi enstricting yang sesungguhnya bersifat sementara. Hal ini terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Decia. Ini kemudian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik akan lebih bertahan dalam diri seorang karena fokusnya tidak akan terpecah terhadap hal di luar dirinya atau motivasi existing. Selanjutnya C. Nafs yang merupakan sebuah wadah dari segala gagasan dan kemauan manusia dalam keadaan sadar atau tidak. Jika jiwa merupakan sebuah motivasi existing dalam diri manusia lebih kepada sebuah gagasan dan kemauan dalam kondisi sadar. Berbeda halnya dengan mimpi atau beberapa gagasan serta kemauan yang dilakukan oleh secara tidak sadar. Gagasan ini juga didorong oleh Freud dalam pandangannya mengenai ego dan superego. Pemesan atas nafs dalam diri manusia secara tidak sadar ini dapat diperoleh dari pengalamannya pada masa kanak-kanak yang kemudian tersimpan dalam memori alam bawah sadarnya yaitu id. Itu merupakan alam bawah sadar manusia tempat bersemayanya naluri jika telah masuk dalam id.
akan besar mimpi atau adanya perubahan tingkah laku pada individu tersebut. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Pak Dean kepada Pak Dean. Silakan. Oke, baik, selanjutnya bagian B. Al-Quran menekankan studi tentang jiwa atau nafs. Hal ini terlihat bahwa Al-Quran menyebut kata jiwa sebanyak 279 kali. Dalam Al-Quran, kata jiwa memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama, laf, nafs berarti jiwa manusia atau insan secara keseluruhan. Dalam terjemahannya, takutlah kamu pada suatu hari yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Al-Baqarah 248. Kata nafs dalam ayat ini sama dengan kata al-nas atau manusia. Hal ini mewakili kesatuan fisik dan non-fisik. Kemudian kata al-nafs disebutkan kembali dalam surat An-Nisa ayat 1. Terjemahannya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangan, Hawa. Dari keduanya Allah memper dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Yang dua, lafaz nafs juga menunjukkan pentingnya hakikat jiwa manusia yang terdiri dari jasad dan akal. Penyebutan lafaz al-nafs sebagai bagian dari kejiwaan manusia disebutkan dalam surat Terima kasih kita As-Sajadah. ucapkan. Bagaimana Pak Dean dan Bu Atika? Apakah sudah selesai memaparkan materinya? Belum lagi, Oh, belum. Jenny. Ya, silakan dilanjutkan Pak Dean. Gimana suaranya, kedengaran atau gimana? Terus putus. Kedengaran jelas, jelas Pak Dean. Penyebutan lafaz al-nafs sebagai bagian dari kejiwaan manusia disebutkan dalam surat Al-Sajadah. Terjemahannya, seandainya kami menghendaki, niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa atau petunjuk baginya. Tetapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Kemudian bagian 3, lafaz nafs yang bermakna kehendak atau tawiyah dan sanubari. Dalam Al-Quran, Al-Rad terjemahannya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Allah menciptakan nafs dalam keadaan sempurna dengan misi untuk mengabdi dan keinginan agar orang berbuat baik atau jahat. Mengilhami ayat ini berarti membawa potensi manusia melalui nafs itu bisa memiliki arti baik dan buruk dan dapat memotivasi untuk berbuat baik atau buruk. Kemudian bagian keempat, lafaz nafs yang bermakna jiwa atau ruh. Ini terdapat dalam surat Al-Fat. Terjemahannya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masukkanlah ke dalam golongan hambamu.
Ayat ini menerangkan salah satu macam dari jiwa, yakni nafsu. Nafsu mutamainah, mutmainah. Dua macam nafsu lainnya, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Dalam tafsir Qurtubi adalah bahwa al-nafs al-mutmainah artinya hati yang tenang, jujur dan yakin. Kemudian jenis-jenis al-nafs dalam Al-Quran. Menurut Teguh Wildan 2017, para ulama menyimpulkan dalam tingkatan kejiwaan manusia dalam Al-Quran. Pertama, nafs al-marah, al-amarah, bi'alsu, atau nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, nafs al-lawamah, ini adalah jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan nafs yang pertama. Dan yang ketiga adalah nafs al-mulhamah atau jiwa yang terilhami. Ini adalah tingkat jiwa yang memiliki tindakan dan kehendak yang tinggi. Jiwa ini lebih selektif dalam menyerap prinsip-prinsip. Yang keempat, nafs al-mutmainah atau jiwa yang tenang. Jiwa ini telah mantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk. Dan yang kelima, nafs al-radiyah atau jiwa yang ridho. Yang keenam, nafs al-mardiyah adalah jiwa yang berbahagia. Tidak ada lagi keluhan, kemarahan, kekesalan. Kemudian perilakunya tenang dan tidak lagi bergejolak dominan. Yang ketujuh, nafs al-safiyah adalah jiwa yang tulus murni. Pada tingkat ini, seorang dapat disifati sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Jiwanya pasrah kepada Allah dan mendapat petunjuknya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sajikan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dari kelompok kami, dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dean. Terima kasih juga kita ucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini yang telah memaparkan materinya terkait dengan ayat-ayat tentang konseling an-nafs atau jiwa menurut Al-Quran. Nah, tadi pemateri kita telah menjelaskan apa itu pengertian dari nafs, kemudian apa itu nafs dalam teori kepribadian, istilah an-nafs dalam Al-Quran, dan juga jenis-jenis an-nafs sendiri dalam Al-Quran. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi diskusi. Yang pertama, kita masuk dulu ke sesi penambahan. Mungkin ada penambahan materi dari Bapak Ibu yang lainnya, atau mungkin ada yang memiliki referensi yang berbeda dari pemateri kita pada hari ini, atau bagi yang ingin memberikan saran, kritik, atau komentarnya juga kami persilahkan. Ya, sepertinya tidak ada ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Yang mana untuk sesi pertama ini, kita buka untuk 3 orang penanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi kita, ayat-ayat tentang konseling an-nafs atau jiwa di dalam Al-Quran atau menurut Al-Quran. Ya kan, Bapak Ibu? Yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Ibu Peci. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya kepada pemakalah ini, tadi ada menjelaskan tentang ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah. Ya, ada 3 an-nafs dalam pembahasan kali ini. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya di sini, bagaimana seorang konselor dapat mengidentifikasi kondisi an-nafs kalian dalam sesi konseling? Bagaimana cara kita seorang konselor
bisa mengidentifikasi kondisi an-nafs kalian tersebut dalam sesi konseling. Nah, yang paling tinggi tingkatannya kan tadi nafsul mutmainnah. Nah, bagaimana strateginya kita atau teknik konseling Islam yang dapat kita gunakan untuk membantu klien mengembangkan nafsul mutmainnah tersebut? Bisa dipahami pertanyaannya pemakalah dan moderator? Ya, insya Allah bisa, Bu Peci. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Peci yang telah memberikan pertanyaan, yang mana tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai konselor bisa mengidentifikasikan apakah an-nafs dari konseli kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana teknik konselor dalam mengembangkan nafs mutmainnah ya, atau tingkatan yang tertinggi tadi pada klien kita. Maka seperti itu tadi pertanyaannya, Bu Peci. Mana Bu Peci? Ya Kak, seperti itu ya Kak. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Peci. Berikutnya kita masih buka sesi pertanyaan. Oke, ada Pak Suari yang telah raise hand. Kepada Pak Suari, kita persilahkan. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Di sini yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara kita membedakan dalam kajian nafs ini dari diri klien kita? Bagaimana kita bisa mengetahui ya bagaimana keadaan nafs jiwa dia? Sedang tenangkah dia? Sedang berada di nafsu mutmainnahkah dia? Bagaimana ciri-cirinya agar kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk pasien kita? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Suari. Kayaknya pertanyaannya hampir mirip ya Pak dengan pertanyaan Ibu Peci tadi, bagaimana cara kita mengetahui atau mengidentifikasi klien ini apakah jiwanya sedang tenang atau gelisah atau lain sebagainya gitu ya, atau sedang mencapai, dan bagaimana nanti tekniknya agar kita bisa klien ini memiliki nafs yang mutmainnah, yaitu tingkatan nafs yang paling tinggi. Gitu ya Pak ya, hampir sama berarti ya Pak ya pertanyaannya dengan Ibu Peci. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang lainnya yang masih ingin bertanya, masih kita buka untuk satu penanya lagi. Masih ada Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya. Jadi baik, kita kembalikan kepada pemakalah untuk menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan tadi. Silakan kepada Pak Dean dan juga Bu Atika. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan. Mungkin pertanyaan satu dan pertanyaan kedua saling terkait ya. Kalau menurut saya, secara dari sisi konselor, tentunya kita dalam melihat kita tentunya dalam perihal al-nafs ini, berarti itu kan jiwa kemudian terkait dengan psikologi. Kalau dari psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Jadi dari ekspresi, dari mimik wajah, dari respon, itu bisa kita mengetahui atau bisa kita mengidentifikasi keadaan al-nafs klien kita. Jadi kalau menurut saya itu dari ekspresi wajah, dari bagaimana dia bertutur kata, tentunya bisa langsung secara otomatis itu akan terlihat begitu. Kalau dari pengamatan saya gitu sebagai seorang konselor. Jadi dari tingkah laku yang dia tampilkan ketika melakukan konseling atau berhadapan dengan kita itu akan terlihat jelas. Tidak pun kita sebagai konselor, kita sebagai seorang guru, bagaimana ketika kita di depan kelas itu kan akan terlihat mana yang
keadaannya jiwanya yang tenang anak-anak kita itu kan akan terlihat nampak itu mana yang gelisah, mana yang mempunyai permasalahan, mana yang begadang itu tengah malam itu akan terlihat ketika kita mempelajari ilmu psikologi ini. Ketika kita mempelajari ilmu konseling Islam ini, apalagi kalau di Islam tentunya lebih diintegrasikan bagaimana kita memahami syariat Islam dalam mengetahui kondisi al-nafs ini klien kita gitu. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dean. Apakah ada penambahan dari Bu Atika? Baik, izin menambahkan Jenny. Silakan. Pertanyaan dari Kak Peci, bagaimana cara kita mengidentifikasi nafsu orang menurut nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah. Dari dalam mengidentifikasi nafsu seseorang dapat kita melakukan dengan cara pengamatan terlebih dahulu, pengamatan dari segi sikap dan perilaku, serta pemahaman tentang berbagai tingkat nafsu yang disebutkan dalam Islam itu sendiri. Jadi sebelum kita merajut sejauh mana tingkatan nafsu seseorang, kita amati terlebih dahulu. Dalam segi yang pertama, perilaku dan sikap. Jika di nafsu amarah, seseorang tuh akan cenderung lebih mudah marah, mudah egois, dan tidak sabar. Mereka juga mungkin berbuat dosa itu dengan suka aja gitu. Dan tidak peduli apapun akibatnya. Itu kalau dalam segi nafsu amarah. Yang kedua, melihat pengamatan perilaku dan sikap dalam segi nafsu lawwamah, itu dengan cenderungi konselor itu lebih cenderung menyesali perbuatannya setelah melakukan kesalahan. Mereka lebih ingin memperbaiki dan memiliki rasa bersalah itu sendiri. Yang ketiga, kita melihat perilaku dan sikap dalam segi nafsu mutmainnah itu dengan cara bagaimana seorang konseling itu lebih bersikap, itu lebih tenang, sabar, dan selalu berbuat baik kepada sesama, dan lebih juga ingin mendekatkan diri kepada penciptanya. Yang kedua, kita juga bisa mengamati dalam segi tingkatnya. Yang pertama, tingkatan nafs amarah, yaitu kalau nafs amarah itu konseling itu lebih cenderung melakukan keburukan yang dinominasikan akan sulit mengendalikan dirinya dan seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat agama kita. Dan melihat tingkatan dari segi nafsu lawwamah, yakni orang yang memiliki nafsu lawwamah ini kesadaran moral dan mampu membedakan antara baik dan buruk. Mereka juga menyesali perbuatan setelah melakukan kesalahan. Jadi konseling ini mampu melihat apakah ini baik dan buruk yang dilakukannya. Yang ketiga, bagaimana kita melihat tingkatan mutmainnah, nafsu yang paling tinggi, yakni memiliki hati yang lebih tenang dan damai karena dekat dengan Allah. Mereka juga selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Jadi cara kita mengidentifikasinya dengan cara itu tadi, pengamatan, kita melihat tingkah laku, sikap, dan lain-lainnya. Dan bagaimana pertanyaan dari Pak Suari tadi, bagaimana sih cara kita melihat jiwa seorang ini memiliki tingkat nafsu yang tinggi? Kita cukup mengamati perilaku dan karakter dari seorang konselor itu sendiri kayak gitu. Semakin tinggi nafsu seorang konselor itu, maka semakin bisa dia mengontrol dirinya gitu. Jadi semakin dia lebih memperbaiki dirinya, dan berarti semakin tinggi nafsunya. Dan sebaliknya demikian, ketika dia lebih secara pesimis dan lebih mudah berbuat dosa dan lain-lainnya, berarti tingkatan nafsunya lagi rendah kayak gitu. Mungkin itu saja saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Atika.
sudah menjawab ya pertanyaan dari Ibu Peci yang pertama dan Pak Suari juga. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Peci yang kedua, bagaimana teknik kita sebagai seorang konselor dalam mengembangkan mutmainnah ini pada klien kita. Nah, itu tadi pertanyaan keduanya, Bu Atika dan Pak Dean. Dan juga pada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menambahkan jawaban dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Atika dan juga Pak Dean, kami persilahkan. Ya, sepertinya ada yang sudah raise hand. Kepada Ibu Yesi, kami persilahkan. Terima kasih Jenny atas waktunya. Dari pertanyaan Peci dan Pak Suari memang hampir-hampir sama ya. Nah, yang pertama cara kita mengidentifikasi dari naf almarah. Kita lihat dulu. Naf almarah itu itu yang mana? Misalnya emosi mudah marah, iri, hasad, gelisah, agresif, ingin menang sendiri. Nah, ini masuk nih naf almarah. Perilakunya suka menyalahkan orang lain. Ketika kita menemukan klien, ketika kita konseling, dia selalu mengkambing hitamkan orang lain dan segala ini termasuk adalah naf amarah, melakukan maksiat tanpa penyesalan. Betul kata Tika dan Pak Suhari siapa tadi Pak Dean. Nah, pola pikirnya dunianya minim terhadap refleksi spiritualnya. Biasanya klien yang seperti ini susah menerima bahkan menolaklah untuk introspeksi diri. Nah, ini naf marah itu gitu. Nah, naf al-lawamah yaitu emosinya cemas, bersalah, menyesal setelah berbuat dosa. Perilakunya mengalami konflik batin, ingin berubah tetapi sering gagal. Bahkan kembali lagi ke dosa, kembali lagi gitu. Nah, pola pikirnya mulai berpikir terkritis terhadap diri sendiri. Nah, tandanya klien ini dengan terbuka mau mengevaluasi diri, merasa tidak tenang kehidupannya gitu. Nah, naf'ah utama Nina yaitu emosinya tenang, sabar, damai, yakin, ikhlas. Perilakunya banyak berzikir, reflektif, pemaaf, tidak mudah reaktif. Pola pikirnya berfokus kepada sedikit-sedikit ridha karena Allah, bukan pujian manusia, tapi memang keridhaan Allah yang dia cari gitu. Tandanya klien seperti ini yang kita temui adalah secara spiritual dia mulai stabil secara emosionalnya. Lalu bagaimana teknik konseling kita untuk membimbing kalau kita menemukan misalnya naf al-mutawannah misalnya kan. Nah, yang pertama adalah mendorong klien untuk muhasabah, introspeksi diri, istighfar, meninggalkan dosa. Tekniknya bisa jadi self discourse spiritual. Konselor dapat membagi pengalaman spiritual yang relevan. Kalau sudah itu adalah kesadaran, membantu klien mengembangkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Nah, membayangkan saat berdiri di hadapan Allah pada hari hisab misalnya. Nah, kita bisa memberikan dan bisa jadi kita memberikan teknik zikir juga, relaksasi secara Islam, mengajak zikir. Ya misalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Sylvia kemarin kan, bisa jadi Allahu Akbar, misalnya Subhanallah, Ya Latif, Ya Salam, segala macam lah pokoknya. Lalu menggabungkan teknik zikir dengan pernapasan yang seperti yang kemarin juga gitu. Nah, itu sedikit kalau dari saya juga bisa membangunkan hubungan spiritual. Oke, terima kasih Jenny. Baik, terima kasih juga kepada Bu Yesi yang telah memberikan tambahan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan kita tadi. Saya kembalikan kepada penanya, apa masih ada tambahan dari Pak Dean atau Bu Atika atau Bapak Ibu yang lainnya? Kami persilahkan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak Dean. Kalau naf ini kan berarti tadi sudah dijelaskan dari tadi kan mengenai itu kan jiwa roh gitu kan. Kalau dari segi psikologinya, dari segi konselingnya gitu, kalau kita sebagai manusia tentunya kita tidak bisa menilai keadaan jiwa seseorang. Keadaan jiwa dalam hati seseorang tentunya kita tidak bisa menilai, tapi
itu bisa kita nilai melewati tingkah laku manusia itu, tingkah laku yang dia tampilkan, mulai dari kata-kata, ekspresi, ya, itu akan terlihat. Terkadang kalau uh, ada juga orang apa namanya yang kalau apa namanya uh, kalau kita hanya sekedar melihat naf itu tentunya akan tidak bisa dilihat gitu, tapi bisa dilihat dari tingkah laku yang kalian tampilkan. Mungkin itu sedikit tambahan Islam. Baik, terima kasih Pak Dean. Apa masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada Ibu boleh? Ibu Ya. boleh? Boleh, Bu? Siapa ya? Nggak kelihatan nih yang... Ya, boleh, Bu? Oh iya, Pak Suari. Maaf, Pak. Saya Ya, karena pakai terima HP, kasih, Bu. nggak kelihatan. Ya, terima kasih. Nah. Ya, silakan Pak. Iya, ini agak bertentangan sedikit apa yang dikatakan oleh Bapak Dean barusan, bahwasanya kita tidak bisa melihat perasaan atau keadaan hati seseorang, ya. Itu mungkin betul sekali, tetapi kita harus kembali lagi kepada konsep kita yang tadi yang kita bahas. Kita membahas tentang nafs, yaitu jiwa. Jiwa itu adalah tempat bersarangnya emosional dan keinginan-keinginan. Berarti dia bisa kita lihat. Bukan tidak bisa kita lihat, tetapi dia bisa kita lihat. Di dalam diri kita itu kan ada tubuh yang nyata. Kita kan dibagi di dua ini. Ada yang tubuh yang nyata, yaitu secara fisik. Ya, ada yang disebut dengan ruh, yang tidak bisa kita lihat atau yang tidak nyata. Di dalam itu ada kolbu, yaitu kolbu ini fungsi yang identiknya adalah tempat kesadaran dari spiritual atau keyakinan atau keimanan seseorang. Kemudian ada unsur di dalamnya, di dalam tubuh kita itu ada akal, ya, itu untuk berpikir atau rasio. Kemudian ada ruh. Nah, ruh itu yang disebut dengan energi hidup dari Allah yang bisa merasakan pergerakan. Nah, itu yang ruh. Kemudian yang nafs itu adalah tempat ditumpahkannya emosional dan dorongan keinginan-keinginan yang itu akan, bagaimana cara penjelasannya? Itu akan ditonjolkan keinginan dan dorongan emosionalnya itu sesuai dari tingkatan nafsnya itu tadi. Nah, seperti itu Ibu. Nah, di situ baru ditonjolkan dia itu tempatnya di mana, di lawamahkah dia atau di mana tempatnya. Nah, di situ baru ditonjolkan keinginan-keinginan dia itu tadi. Nah, kita sebagai konselor kan di situ tugas kita untuk melihat di mana posisi klien kita tersebut. Tempatnya itu di mana posisinya begitu. Dari emosional dia, keinginan-keinginan, dorongan-dorongan yang ada dari diri dia itu, di situ kita bisa membedakan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Pak Suari yang telah menyampaikan pendapatnya. Tadi ada sedikit perbedaan ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dean. Namun sebelumnya mungkin kita kembalikan dulu kepada Ibu Peci. Bagaimana Ibu Peci? Apakah sudah terjawab Mungkin pertanyaan? diluruskan dulu itu ini ya. Ya, timbali dulu ya gitu. Ya, silakan Pak Dean. Oke, tidak ada salahnya apa yang disampaikan Pak Suari dari perspektif lainnya gitu. Dari pandangan dari sudut pandang lainnya. Memang betul. Saya tidak menyalahkan dari sudut pandang lain memang seperti itu. Cuma kalau kita bisa melihat jiwa, apakah kita bisa melihat jiwa seseorang? Contohnya saya seperti ini. Di mana Pak Suari menilai jiwa saya? Kayak ada emosi saya gitu. Gimana caranya? Ya, kalau boleh langsung dijawab ini Pak Dean. Tunggu dulu. Oh iya. Ya kan? Lanjut. Kan kalau saya tidak tidak menampilkan perilaku saya, tidak berbicara dengan konselor, bagaimana cara saya bertutur kata, bagaimana cara saya berintonasi ketika berbicara, itu tentunya
nafsu itu tidak kelihatan gitu. Jiwa apa namanya? Keadaan emosi saya tidak akan kelihatan kalau seandainya tingkah laku tidak bisa tidak ditampilkan. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat jiwa, ketika orang, misalnya saya sedih gini gitu jiwa saya, apakah saya benar-benar sedih? Ah, gitu. Atau saya pergi ke sekolah, kemudian terus saya marah-marah, apakah benar saya marah? Atau saya hanya sekedar mencari perhatian gitu? Nah, itu mungkin itu. Kemudian jadi tingkah laku yang ditampilkan kalau klien itu kan bisa kita nilai. Ketika dia mencurahkan emosinya, ketika dia apa namanya, memvalidasi eh, perasaan kita gitu kan, bagaimana dia merespon, merangsang atau menstimulus apa yang kita tanyakan. Nah, itu bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya dia diam-diam aja gini kan tentunya kita tidak bisa bagaimana keadaan emosinya gitu itu kita tidak bisa kelihatan itu. Tapi kalau dia sudah berinteraksi dengan partner dengan kita maka baru kelihatan jiwanya itu keadaan emosinya itu seperti apa gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Dean. Kalau saya menilai di sini, sepertinya Pak Dean sama Pak Suari ini maksudnya sama ya. Mungkin cuman perbedaannya itu terletak di sudut pandang masing-masing. Tapi tujuan mungkin sama. Yang mana Ya. mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, seseorang ini bagaimana keadaan kejiwaannya, tentu kita tidak bisa ya. Tetapi kalau kita melihat ciri-cirinya seperti apa, mengidentifikasinya dengan dari gerak-gerik, ekspresi, mimik wajah, dan lain sebagainya, nah, mungkin bisa gitu ya. Jadi sebenarnya sepertinya Pak Dean sama Pak Suari ini sama ya. Ya. Jadi baik kita kembalikan dulu kepada Ibu Peci. Bagaimana Bu Peci? Ibu, boleh ditanggapi dulu sebentar, Ibu. Aduh, Waktunya dulu sebentar, Ibu. Sebentar, kita berikan dulu kesempatan kepada Ibu Peci. Apakah beliau sudah memahami jawabannya? Seperti itu, Pak. Sebentar ya, Pak baik. Suari. Oh ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Ini sepertinya diskusinya sangat hangat sekali ya. Ada perbedaan pendapat antara Pak Dean dan juga Pak Suari. Tadi juga telah disampaikan oleh pemakalah bahwa untuk mengidentifikasi eh, kondisi atau nafsu seseorang itu dilihat dari perilaku yang ditampilkan. Muncul lagi pertanyaan saya, apakah semudah itu kita bisa mengidentifikasi ketika dia menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Pak Dian tadi, ketika dia menunjukkan emosinya, ada sesuatu yang memicu dia untuk marah, langsung kita kategorikan itu sebagai lawamah atau amarah itu. Nah, ketika kan kata Bu Atika tadi, nafsu lawamah itu adalah ketika dia menyesali perbuatannya. Nah, ketika kita memberikan konseling kepada klien kita, apa yang kita sampaikan itu merasuk ke jiwanya, dia menangis dengan sejadi-jadinya. Berarti dengan ekspresi dia seperti itu, apakah kita langsung mengidentifikasi, oh nafsunya sudah lawamah ini? Nah, apakah seperti itu? Apakah semudah itu mengidentifikasi tingkat nafsu seseorang? Mungkin untuk jawaban lebih tepatnya nanti kalau ini masalahnya agak kompleks ya, agak rumit juga kita menjawab tanpa apa namanya ya, apa ilmu yang mendalam untuk pengklasifikasikan nafs ini. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk apanya jawaban yang pastinya kita minta kepada Bapak Profesor. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Peci. Insya Allah nanti kita mintakan kepada Bapak dosen kita untuk memberikan pencerahan agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh gitu ya. Baik, itu dari Ibu Peci. Kemudian tadi dari Pak Suari yang mengajukan pertanyaan, bagaimana Pak Suari? Apakah sudah memahami dari jawaban dari pemakalah tadi? Terima kasih, Bu. Sejujurnya masih belum begitu puas dengan jawaban dari jawaban yang diberikan. Cuman tadi sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dean tadi, boleh Ibu? Ya, Boleh, ya. silakan Pak. Ibu atas waktu yang diberikan. Ya, tadi kan ada pendapat itu bermacam-macam. Ya.
Kalau seandainya nafsu itu kita lihat, tentu saja itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia bukan masuk ranah yang bisa dilihat. Seperti dia bukan jasad. Nah, bagaimana caranya untuk melihat itu? Hanya bisa dirasakan. Ya, seperti apa? Ini diberi gambaran sedikit. Ada udara. Udara itu bisa kita lihat, tetapi kita bisa mengenalinya dari ciri-cirinya, seperti ada hembusan. Nah, seperti itu juga lah nafs. Kalau kita lihat, dia tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Apa yang sedang melanda oleh orang itu, nafsnya sedang bicara sebetulnya. Walaupun nanti akalnya berusaha untuk menutupi apa yang ada di dalam nafsnya. Misal yang seperti dikatakan Pak Dean, saya marah. Apakah betul nafs saya marah? Saya marah itulah yang nafsnya itu. Kemudian akalnya menutupi di situ. Jadi kita bisa mengenali ciri-cirinya dengan merasakan. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Suari. Jadi sepertinya hampir sama sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Pak Dean dan juga Pak Suari. Namun mungkin ada apa perbedaan kata-kata tadi mungkin ya. Tapi maksudnya sepertinya kalau saya menilai sama seperti itu. Baik, kita masih buka sesi pertanyaan. Untuk 2 orang penanya lagi, silakan kepada Bapak Ibu yang masih ada yang dikeragui mungkin dari materi kita pada hari ini, atau ada yang ingin ditanyakan hal lainnya terkait dengan materi kita, kami persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Ya, izin Pak Prof. Bagaimana Pak Prof? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak. Diserahkan ke Bapak, boleh Pak? Enggak apa, Ya, baik. kalau ada lagi ya. Ya, Hari ini baik. materi yang ke-6 nih ya. Ya, Pak. Ya, judul yang ke-6 dah. Judul makalah yang ke-6. Berarti minggu depan atau sekali kuliah lagi kita tetap juga ada ujian mid nanti ya. Ini UTS tetap ada ya. Nanti caranya pertanyaannya nanti diatur ya. Mungkin dikerjakan di rumah saya nanti. Kedengaran suara apa anak? Kedengaran Pak, jelas Kedengaran Pak. Pak, Iya. kedengaran Bahkan yang Pak. agak kurang sehat, lensa ya, batuk. Tolong ambil gambar dulu, foto, nanti lupa lagi ketika ada sinyal ini. Sudah dikirim ke grup Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah ada ya? Sudah Pak. Ya sudah Pak. Jadi hari ini judulnya makna nafs atau jiwa dalam Al-Quran. Perlu didudukkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Itu dulu ya. Sekarang nafsu itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Cuma ditambah dengan kata hawa. Hawa, nafsu. Hawa bahasa Arab juga, nafsu bahasa Arab. Hawa itu yang maknanya keinginan. Jadi hawa, keinginan, nafsu individual. Jadi keinginan seseorang itu bernama hawa nafsu. Dalam ayat lain disebut juga dengan syahwat. Zina linnasi hubul syahwat. Sampai akhirnya min banin wa muqantara, dihiaskan, dijadikan baik pandangan manusia, mencintai, yang diingini syahwat, baik anak-anak, baik harta, segala macam sampai akhir ayatnya. Jadi berarti ada hawa nafsu. Hawa, keinginan, nafsu individual. Dan juga ada kata-kata syahwat, keinginan. Ya macam-macam syahwat itu ya, keinginan, berarti harta segala macam. Kemudian dalam bahasa Indonesia sudah disebut nafsu. Sudah populer kata-kata nafsu. Padahal kalau dilihat dalam teks Al-Quran bermacam-macam. Pertama mengenai orang yang meninggal, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, itu lagi
Nafas maknanya kullu nafsin, setiap yang bernafas, yang bernyawa pasti melalui kematian. Itu bukan dalam arti yang tadi, bukan hawa nafsu yang negatif itu. Itu memang individual. Kullu nafsin, setiap individu, setiap nyawa yang berjiwa, yang bernafas pasti mati. Itu maknanya. Tidak ada hubungan dengan hawa nafsu yang kita bicarakan tadi ayat ini ya. Itu dulu ya, didudukkan itu dulu. Jadi kalau ada diskusi atau ada apa nanti muzakarat segala macam, tanya apa yang kita bicarakan sekarang. Nafsu dalam pengertian negatif, lawama amarah tadi, atau nafsu dalam pengertian individual seseorang. Itu dulu, dudukkan dulu. Kemudian juga ada kata-kata roh dalam Al-Quran. Ada hubungan dengan ayat yang dibacakan tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bagaimana ya roh tersebut? Nyawa artinya dalam bahasa harian kita. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang roh, tentang nyawa. Jawablah, kata Tuhan, min amri rabbi, roh urusan Tuhanku. Itu maka dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Ini tidak macam-macam. Ini kalau ada pendapat mengatakan ada rohnya menjadi hantu segala macam, itu tidak ada ya. Tidak ada alasannya itu supaya. Jadi kembali kepada Allah. Itu roh tadi. Maka mirip juga dengan tadi. Sementara yang kita diskusikan hari ini nampaknya nafsu dalam pengertian negatif. Asal nafsu pengertian negatif kecuali mutmainnah tadi. Itu arahnya. Jadi dibeda-bedakan dulu nafsu. Kemudian dilihat kepada makhluk-makhluk Tuhan. Ada yang diberi Tuhan lengkap seperti manusia, diberi akal, diberi nafsu, malah diberi adin, agama ya. Jadi nafsu untuk manusia itu perlu juga. Sehingga ada hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Setelah dilihat hadis itu bukan mati bunuh diri, bukan mematikan diri, tapi adalah mematikan hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu. Bukan berarti dibunuh ya. Nah, ayat tadi mengatakan perlu hawa nafsu itu. Ya, mungkin membangun, dan mungkin orang ngurus ekonomi, pendidikan, apalagi sekarang semakin maju, kalau seandainya nafsu itu dimatikan. Nah, jadi jangan selalu negatif bayangan yang ada diperlukan. Bagi manusia lengkap semuanya diberi Allah. Itu dalam tafsir surat Al-Fatihah mengenai hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami akan jalan yang betul, hidayah. Itu diuraikan. Hidayah Allah kepada manusia ada 4. Termasuk yang tadi, pertama namanya hidayah gharizah, insting. Itu kan bukan hawa nafsu ya, gharizah, insting. Kalau gharizah, insting tersebut lebih tinggi derajatnya pada binatang daripada manusia. Ini anak binatang, katakanlah sapi, kerbau, ayam, hari itu dia lahir, hari itu sudah bisa dia berjalan. Apalagi 1 bulan kambing, sudah banyak kegiatannya itu. Anak manusia setahun baru bisa berjalan selangkah-selangkah. Jadi berarti lebih cepat perkembangannya pada hewan kalau hanya insting. Dan kita lihat juga kalau diajarkan kepada beruk, ya ambil kerambi itu jerawatnya, kan cepat pintarnya tuh. Tahunya mana masak, mana mata segala macam. Itu bukan berarti akal itu. Itu insting itu. Itu hidayah pertama. Dalam bahasa Arabnya gharizah. Catat jalan itu ya. Karena ada hubungan dengan tafsir. Yang pertama namanya hidayah gharizah. Insting. Naluri. Yang kedua hidayah hawas. Bukan awas ya. Ha kecil. Hawasun. Maknanya panca indera. Jadi perkembangannya pada binatang contohnya lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga itu yang Pak bayangkan tadi hidayah akal. Bukan hawa nafsu saya diberi kepada manusia tapi juga akal. Jadi sudah ada diskusi tadi kalau akalnya menang, nafsunya kalah. Berhasillah manusia dalam hidup ini berjuang melawan setan dan iblis. Tapi kalau seandainya akalnya kalah, nafsunya menang dalam pengertian negatif tadi, kalah manusia. Sehingga hancurlah kehidupannya. Itu kan ada ayat dari surat ini.
wa nahan nafsa anil hawa, dia menahan nafsunya dari keinginannya. Sukses menurut saya itu berarti dia di pengendalian itu yang perlu sekali. Itu kalau nafsu dalam pengertian negatif perlu dikendalikan. Yang keempat, hidayah kepada manusia. Kenapa menyampaikan itu adalah hidayah ad-din. Tadi akal nomor 3, keempat ad-din, agama. Tak cukup dengan akal saja. Apalagi hari ini banyak orang yang pintar, tapi karena ad-dinnya tidak ada, agamanya kurang, lebih berbahaya mana. Biarlah orang yang tidak terlalu pintar, tapi agamanya kuat, itu tidak berbahaya, benar. Tapi orang yang pintar, agamanya kurang, itu yang paling berbahaya. Kalau dicari dengan contoh hawa nafsu tadi adalah nama nafsunya sabu'iyah, binatang buas. Nanti catat nanti ya. Ada lagi tambahan nafsu itu 2 lagi nanti ya. Tadi kan 3 baru ada nanti tambahnya. Ada namanya nafsu sabu'iyah. Sabu itu maknanya binatang buas. Harimau, buaya, elang masuk ya, ingin menerkam, mencari lawan segala macam. Itu nafsu yang paling bahaya. Itu pendapat Imam Al-Ghazali ya. Ada namanya nafsu sabu'iyah dengan N, binatang buas artinya. Ada lagi namanya nafsu bahimia. Bahimia itu, bahima artinya binatang. Sama mana dengan al-an'am ya, hewan. Jadi berarti pekerjaan makan, minum, hawa nafsu. Kemambiak. Apa ya? Kalau kemambiak nafsu binatang kan lebih tinggi dari manusia. Kan? Banyak telurnya, banyak anaknya, segala macam. Itu bukan yang akalnya itu. Memang itu instingnya. Tanpa diajari dia tahu. Malah tidak tahu dia kan. Mana yang ibunya, anaknya, kakaknya, adik tidak tahu dia. Itu sudah nampak itu bedanya. Jadi yang menonjol itu nafsunya pada binatang tadi. Perlu dikendalikan. Kalau nafsu yang dibicarakan dalam ayat tadi sudah ada ya. Kalau nafsu mutmainnah itu surah Al-Fajr ayat 7:30 tadi. Ketika akan meninggal dunia nanti, Allah memanggilnya, wahai nafsu yang tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah mardiyah, senang dan disenangi. Radiyah itu yang datang itu senang. Berarti awak nak mati itu bertemu Tuhan, gembira. Mardiyah itu isim maf'ul, diredai oleh Tuhan. Radiyah itu isim fa'il namanya ya. Mardiyah itu isim maf'ul. Jadi orang yang menerima Allah, yang datang manusia, kembali kepada Allah tentram. Sedang dia bertemu dengan Allah ya. Maka dalam hadis sebelum dia meninggal, diperlihatkan malah surga oleh malaikat Jibril atau Israel kepada orang yang akan meninggal dunia tadi. Benar keadaannya. Malah dia suruh masuk surga kan, wadkhuli fi jannati, bergabung dengan hamba-hambaku. Itu nafsu dalam pengertian yang positif. Cerita di awal tadi ada 90% kan negatif tadi itu ya. Yang positif kan mutmainnah saja. Yang lawamah tadi dan surah kiamat ayat 1-2 kan sudah dicatat gimana ya. Ada tadi. Dan surah kiamat salah sulin. Lawamah, oh ya betul. Kalau amarah surah Yusuf ayat 53. Lawamah itu asal maknanya adalah mencela ya. Mencela, menyesali nasib. Jadi dia sendiri tidak disenanginya. Bukan kepada orang lain, dia menyesal kepada nasibnya. Kemana nasib boya, jadi celai diri segala macam. Itu kan bahaya itu. Dia tidak merusak orang lain. Diri sendiri malah disesalinya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Malah dalam hadis pakai kalau-kalau. Kalau saya tidak begini dulu, tentu saya tidak begini. Macam-macam lah penyesalannya. Itu lawamah namanya. Mana lawamah itu mencela, mencerca. Boleh menyesali. Amarah dari amarah. Amar menyuruh. Tapi karena tersedin amarah, arti namanya mubalaghah. Sangat mendorong, sangat menganjurkan kepada kejahatan. Itu namanya amarah. Itu disebut dalam surah Yusuf ayat 53.
ketika Yusuf digoda oleh Zuleha. Ada awalnya wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, kata Yusuf. Aku tidak membebaskan diriku. Kemana ubari'u itu? Tidak dilepaskan dirinya selepas-lepasnya. Kenapa tidak dilepaskan? Perlu dikenalikan 7 ayat tadi. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu itu banyak mengarahkan kepada kejahatan. Nah, itu contohnya. Kemudian dihubungkan dengan BK. Nah, itu tadinya yang diskusi sudah terakhir Pak dengar. Hubungkan dengan BK. Jadi karakter anak tadi dilihat. Kalau saya anak itu mau menang seni segala macam, berarti ini apa karakternya nih. Istilah sekarang tipe ya. Ini bisa nafsu ke tipe-tipe manusia. Ada tipenya suka mencaci orang lain. Sekarang apa namanya bullying ya. Segala macam. Bisa masuk kepada nafsu apa tadi? Amarah tadi. Dicari nanti apanya. Celah-celah penyesuaiannya dengan ilmu BK ya. Kalau ini sifatnya, ini sifatnya. Itu kerja surat. Jadi tafsir dibaca, tapi buku BK itu dibaca juga. Itu maka bergabung kuliah ini dengan Pak Irman ya. KBK-nya dilihat nanti. Bagaimana mengatasinya? Orang yang amarah tadi. Bisa juga amarah itu maknanya marah kan? Bisa juga. Emosional bisa. Cari hadisnya. La taghdab miraran. Hadis pendek. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Diulang-ulang oleh Nabi 2 kali. Jangan emosi. Kalau diartikan amarah dengan itu. Kalau menyuruh dengan kejahatan tadi. Anjuran kepada kejahatan. Dibaca ayat mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Menjaga orang yang zalim. Ada ayatnya la tazlimun wa la tuzlamu. Tidak boleh berlaku zalim, tapi jangan mau dizalimi juga. La tazlimu wa la tuzlamu. Tazlimu satu, tuzlamu satu. Kamu tidak boleh berlaku zalim, tapi jangan pula mau dizalimi. Jadi ya, jangan pula kita hanya ngaku saja, tunduk saja, padahal kita dirugikan. Tidak boleh juga. Membela diri perlu. Ditambah dengan ayat dan hadis terkait boleh. Kemudian kalau mutmainnah itu tuh baru yang tadi itu yang positif. Dilihatlah unsur-unsur yang positif dalam ilmu BK tersebut. Sifat-sifat Nabi itu masuk ke sana itu. Amanah, siddiq, amanah, watana. Kemudian tambah sifat yang lainnya, penyantun, pengasih, penyayang, sabar, segala macam. Itu masuk kepada nafsu mutmainnah kalau ingin dikelompokkan. Kemudian yang kelompok amarah tadi bisa masuk kepada sifat-sifat ahlakul mazmumah, ahlak yang tercela. Lebih 10 tu ahlak yang tercela tu. Nanti baca juga buku mengenai ahlak dan buku ilmu jiwa juga ada hubungan dengan itu ya. Ini ahlak mazmumah itu. Pendusta, penunjang, pengupah, diri, hati, khianat, segala macam pokoknya. Ria, sombong, ujub, banyak. Itu bisa masuk ke sana. Kaitkan dengan ilmu BK tadi. Dilihat sifat-sifat anak itu. Baru diadakan bimbingan. Kalau tidak salah Pak BK ini ada lokalnya, ada kantornya ya, di sekolah ya. Bimbingan itu bukan dalam kelas saja disampaikan materinya, tapi juga ada dipanggil anak itu satu persatu kalau dia nakal. Sekarang sudah ada malah terobosan dari Gubernur Jawa Barat ya. Anak-anak nakal yang tidak bisa lagi di sekolah itu masuk kepada latihan abri militer. Itu kan sudah semakin apa? Hari ini kan nakalan remaja kan sudah semakin tinggi ya anak-anak. Jadi berarti ilmu BK sangat perlu sekali. Itu kalau seandainya menghadapi anak-anak nakal. Nanti judul kita nggak banyak lagi itu. Ada menghadapi musibah nanti dan lain lagi caranya. Kemudian coba lihat yang akan datang. Tazkiyatun nafs. Itu yang tadi itu ada istilah nanti takhalli, tajalli. Takhalli dikosongkan sifat negatif tadi, tajalli, tahalli itu. Isi dengan sifat positif, baru nanti tajalli, timbul sifat-sifat positif sebagaimana sifat-sifatnya Allah. Rahman, Rahim, sifat Allah semuanya lah
kecuali mutakabir yang tidak boleh. Nanti lah itu ya. Terakhir, jadi barangkali sesuai dengan peraturan juga, kita ada nanti di UTS, tapi kuliah tidak terganggu ya. Nanti soal dikirim ke WA, dijawab juga seperti dulu, sudah pengalaman barangkali dengan dosen lain, atau kakak kelas BK sebelum ini, jadi jawabannya tertulis juga, tapi sudah dikirim melalui WA saja. Dan tidak 1 hari, kadang-kadang 3 hari Pak beri waktu itu, boleh diisi. Tak masalah tu ya. Itu termasuk bagian dari kegiatan perkuliahan. Tulis tangan ya, Prof? Ya, biasanya ketik saya. Oh, ketik, bukan tulis tangan ya? Ya, ketik seperti buat makalah lah. Oh, Walaupun baik. tidak sepanjang makalah ya. Jadi nama tetap, NIM, ya jurusan prodi tetap ya. Iya, iya, iya. Ini Baik. supaya mudah Pak bacanya juga, nanti kan dikirim ke Pak juga, ke Pak Ilman juga nanti digabung. Masalah. Demikian saja Pak, karena suara Pak kurang sehat. Dan saudara nanti tolong dihubungkan dengan ilmu BK, ayat-ayat tadi ya. Kemudian tafsirnya sudah dapat dengar tadi, tapi belum banyak juga mengutip buku-buku tafsir lain. Nah, coba lihat bagaimana tafsir ayat ini menurut Hamka, belum dapat dengar tadi. Bagaimana menurut Al-Maraghi, bagaimana menurut Quraish Shihab dalam Al-Misbah. Mungkin belum sempat kalau mengutipnya, nanti seperti itu keadaannya. Dalam ujian nanti ada hal-hal yang terkait dengan itu ya. BK juga, tafsirnya juga. Demikian saja, kalau Pak Ilman bergabung, silakan Pak Ilman, kalau tidak kembali kepada moderator. Terima kasih. Lain terang Mas. Ada, Bro. Ya. Jadi tolong sambung saya ketik mengenai BK-nya dulu. Terima kasih. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Ya, lanjutkan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, yang pertama tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Prof yang sudah menjelaskan dan menelaah tentang kajian kita hari ini. Dan kita tentu bersyukur kepada beliau, dan beliau merupakan ahlinya dalam kajian tafsir. Namun demikian, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf, suasananya kurang nyaman. Bapak, saya cari dulu posisi sebentar. Bapak Ibu semua, yang pertama tentu saya minta dulu konfirmasi kepada Bapak Ibu yang sudah membahas ini, kira-kira hal-hal apa saja yang sudah didiskusikan.
Nah, karena saya tadi tidak mengikuti terlalu banyak suasana pesta keluarga, saya sengaja lari ke atas mobil. Silakan, pemakalah hal-hal yang sudah dibicarakan tadi. Bang Dean tadi ya sama Bu siapa Bu Atika. Watika ya. Ya, silakan Bu Atika. Saya dengar dulu. Baik Pak, sedikit menjelaskan. Tadi kami sudah mendiskusikan beberapa pemahaman tentang naf menurut kelompok kami. Mana naf dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lafaz naf berarti jiwa manusia. Yang kedua, naf juga menunjukkan pentingnya hak jiwa manusia yang terdiri jasad dan akal. Dan yang ketiga, kami juga telah membahas la nafsa yang bermakna hendak atau tawawiyah dan sanoberia. Adapun jenis-jenis al-nafs dalam Al-Quran ini ada yang pertama al-nafs al-marabiyah, yaitu nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Yang kedua kami juga telah membahas nafs al-lawamah, ini sebuah jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan nafs yang pertama dengan bisikan hatinya. Yang ketiga kami juga telah membahas al-nafs al-muhammah atau jiwa yang terilhami. Dan yang keempat tadi kami membahas al-nafs al-mutmainnah, suatu jiwa yang tenang. Jiwa ini telah memantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk. Yang kelima juga kami membahas tentang al-nafs al-radiyah atau jiwa yang diridho. Dan yang keenam kami juga membahas nafs tentang al-mardiyah, yakni jiwa yang berbahagia. Dan yang terakhir kami membahas juga al-nafs al-safiyah, jiwa yang tulus murni. Jadi dari hasil diskusi kami tadi ada muncul 2 pertanyaan dari Bu Peci sama Pak Suari. Yang mana pertanyaannya tadi bagaimana cara mengidentifikasi al-nafs, mengidentifikasi tingkatan al-nafs tersebut, dan bagaimana cara konselor dalam pertanyaan tentang bagaimana cara konselor tadi. Jadi dari jawaban kami selaku materi, cara mengidentifikasi al-nafs itu sendiri dengan cara melihat pengamatan atau perubahan tingkah laku seorang konseling itu sendiri. Dari kalau amarah itu melihat sejauh mana sikapnya yang bersifat emosi, mudah marah. Kalau lawama itu melihat bagaimana perilakunya itu seperti merasa bersalah atau tidak. Dan yang kelima juga selanjutnya kami juga menjawab nafs lawama, mutmainnah, dan bagaimana seorang itu mampu melihat yang kedudukannya. Jadi adapun cara konselor adapun melihat tingkatan nafsu seseorang itu dengan cara tadi melihat tingkah lakunya. Jika tingkah laku konseling itu baik, maka nafs yang dimiliki itu lebih tinggi. Tapi jika tingkah lakunya perilakunya buruk, maka nafs yang dimiliki oleh konseling itu rendah gitu. Mungkin melihat tingkatan tinggi melihat dari sudut pandang pengamatan konselor itu sendiri gitu. Karena jiwa kan bisa melihat, jiwa itu muncul, jiwa memang tidak terlihat Pak, cuman jiwa itu akan terlihat dari perilaku dan sikapnya gitu. Mungkin itu tadi ya Pak. Cukup ya. Yang pertama, saya sudah menangkap penjelasan dari Prof tadi. Ada kata-kata kunci yang menarik yang kita bisa telaah. Yang pertama adalah Prof mengatakan tadi bahwa ada akal dan ada nafsu. Nah, ketika akal itu dikalahkan oleh nafsu,
maka muncullah masalah. Kembali kita merujuk kepada makna jiwa dalam kajian Profesor Zaki Derajat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata-kata jiwa, maka akan ada 3 sentuhan atau ada 3 makna. Makna yang pertama adalah jiwa dalam makna akal. Yang kedua, jiwa dalam makna nafsu. Nah, yang ketiga adalah jiwa dalam makna qalb, hati. Sebenarnya dia menyebut kata yang keempat, yakni ruh. Ruh itu min amri. Nah, itu urusan Tuhan, tidak urusan kita. Sehingga kajian Profesor Zaki Derajat melirik 3 hal itu. Nah, sebelum saya menghubungkan dengan konseling, kita sesungguhnya bersyukur. Dalam kajian jiwa, itu adalah kajian psikologi. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ilmu naf. Nah, ilmu yang mengkaji tentang jiwa. Kalau kita menyebut dengan psikologi. Nah, sesungguhnya psikologi itu kalau kita kembali kepada makna dasarnya adalah bahwa yang dikatakan psikologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala jiwa. Nah, jadi secara empiris, konvensional, bahwa jiwa tidak bisa dikaji, kata kawan-kawan yang di sebelah. Berarti orang-orang psikologi tidak mengkaji jiwa, tetapi mengkaji gejala-gejala jiwa yang bisa diamati. Jadi ketika kita berbicara tentang psikologi, itu berbicara tentang kajian kejiwaan atau gejala-gejala jiwa yang bisa diamati oleh panca indera. Maka gejala-gejala jiwa tadilah, contohnya ada orang yang menangis, itu sedih. Ada orang yang tertawa, itu adalah gejala kegembiraan. Tersenyum, itu adalah tandanya orang senang. Pertanyaannya adalah, apakah iya orang tersenyum itu senang? Apakah iya orang menangis itu sedih? Ada kok, aku menangis karena bahagia. Nah, itu kan cerita lagu. Nah, lagu dangdut itu. Nah, oke, kita tidak bercerita tentang dangdut. Dangdut itu adalah kajian di luar itu. Nah, kita kembali kepada kajian jiwa. Berarti ketika kita menelaah tentang ilmu naf, di sanalah lebihnya kita dengan yang lain. Kita mengkaji tentang jiwa itu sendiri. Nah, sehingga Profesor Zaki Derajat mengkaji tentang jiwa itu, jiwa dalam makna akal, jiwa dalam makna qalb, jiwa dalam makna naf atau keinginan. Nah, jiwa dalam makna ruh. Maka 3 ini kajian kita. Tadi Prof mengatakan akal. Nah, ada nafsu. Lalu akal dikalahkan oleh nafsu. Nah, maka orang bermasalah. Kalau kita coba lihat kajian dari Imam Al-Ghazali, dia mengatakan akal itu adalah raja. Kalau raja dikalahkan oleh bawahannya, maka hancur negara. Jika diri kita ini adalah sebuah negara, ada akal, ada hati, ada nafsu, maka akal tidak boleh dikalahkan. Berarti kita bermakna orang bermasalah ketika akal dikalahkan.
akal dibajak. Oleh apa akal dibajak? Oleh emosi. Itulah pembajakan emosi, bukan emosi yang dibajak. Nah, ini diteriakkan oleh Daniel Goleman. Nah, dalam bukunya Kecerdasan Emosional, dan itu menjadi rujukan dan pernah populer sekitar 10 tahun belakangan, menjadi kajian-kajian yang luar biasa. Nah, begitu. Baru terbukti secara empiris oleh Daniel Goleman. Tetapi Daniel Goleman tidak pernah berbicara tentang jiwa itu sendiri. Dia masih berada pada ranah gejala-gejala. Oke, kembali kita kepada jiwa. Jika makna jiwa itu secara kajian keislaman ada akal, tentu kita bercerita tentang akal. Nah, akal, kalau kita lihat secara real, Profesor Dr. Quraisy Shihab menghitung dalam Al-Quran kata-kata akal dengan berbagai versi dan bentuknya diulang oleh Allah 49 kali, kata beliau. Kalau 49 kali itu memberikan makna atau memberikan meaning, akal memberikan porsi yang cukup tinggi dan cukup terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada manusia sebagai spek yang sangat dahsyat. Nah, baik, jika kita hubungkan dengan pendapat Prof. Hasan Zaini yang menjelaskan tadi, dan Al-Ghazali, dan Zakiyah Drajat, berarti akal memiliki porsi yang sangat kuat. Nah, nanti bisa saya himbau kepada Bapak Ibu, coba nanti telaah akal menurut perspektif kajian keislaman. Salah satu di antaranya yang mengupas tuntas itu adalah Al-Ghazali. Akal dalam makna gumpalan, sumsum, makna atau akal dalam kajian mereka, kajian Al-Ghazali itu adalah akal dalam bentuk ruhaniah. Itu berbeda. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, mungkin itu komentar saya. Dan nanti bisa telah meaning yang dapat bagi kita adalah munculnya masalah ketika klien akalnya tumpul tapi nafsunya tajam. Nah, berarti berarti akalnya harus mengalahkan keinginan-keinginannya. Nah, mungkin itu dari saya. Karena ini ada pesta baru akan mulai ini di sini di gedung, dia ada seremonialnya, gitu. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu. Kalau ada komen silakan. Desi sudah makan sih? Nah, oke. Kalau enggak, saya cukupkan. Saya mohon maaf, suasana saya di atas itu saya sengaja pergi ke mobil, hidupkan mesinnya agak sejuk dan aman dari suasana yang lain. Nah, gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Nah, bersama untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan bersama. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Saya Sampai selesai. Ya, Pak. Ya, Pak. Jam berapa betul Bapak Ibu? 1:30. Boleh pulang dulu ya. Boleh pulang ini dulu. Ya, makasih Ibu. Izin.